Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita selama di bulan Ramadan, yakni pengajian menjelang berbuka. Ini merupakan hari yang pertama dan saya mendapatkan giliran untuk ngaji yang pertama ini. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita di sore hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya untuk kajian setiap sore menjelang buka selama Ramadan ini, saya meneruskan kajian kitab Nasihatul Ibad. Kajian kitab Nasihatul Ibad yang saya kaji di Masjid At-Taqwa ini dulunya memang dilakukan pada setiap sore menjelang berbuka. Saya lupa persisnya, mungkin sudah sejak tahun 2014 ya, sampai dengan sekarang ini. Dan sekarang ini alhamdulillah tidak hanya dibaca pada saat Ramadan, tapi juga kita kaji setiap hari Senin malam ba'da maghrib di masjid. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang ini kalau tidak salah sudah sampai pada seri yang ke 150 sekian begitu. Nah, semoga ini istiqomah, semoga ini membawa berkah bagi kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu-ibu, saya akan melanjutkan membaca kitab Nasihatul Ibad ini. Sore ini memasuki bab Thulathi maqalah yang ke-35. Sebelum saya baca, mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad ini dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal maqalatul khamisatu wathalathuna. Makalah yang ke-35. An Hamidil Lafafi rahimahullah. Nah ini makalah yang ke-35 ini dari Hamid Al-Lafaf, semoga Allah merahmatinya. Saya mencoba melihat beberapa teks dari kitab Nasihatul Ibad ini. Penulisan nama yang tadi saya sebut Al-Lafaf tadi itu ada juga yang menyebutnya dengan Al-Laqaf, ya. Jadi tidak pakai fa tapi pakai qaf, ya. Dan itu memang biasa itu di dalam penulisan teks bahasa Arab itu ada kesalahan-kesalahan tulis seperti itu. Dan saya mencoba untuk mengecek di Google itu tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai seorang ulama yang bernama Hamid Al-Laqaf atau Al-Lafaf ini, ya. Maksud saya yang benar yang mana saya tidak tahu persis, tapi sekali lagi ada dua versi, ada yang Hamid Al-Laqaf, ada Hamid Al-Lafaf, ya. Berikutnya langsung saja saya lanjutkan. Annahu atahu rajulun. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Hamid Al-Laqaf atau Al-Lafaf ini, ya. Faqala, lalu kemudian seorang laki-laki tadi berkata lahu kepada Hamid, ya, ausini, berilah nasihat kepadaku. Lalu kemudian ini saya bacakan matannya dulu, nanti kemudian kita lengkapi dengan syarah dari Imam Nawawi. Lalu kemudian faqala, kemudian Hamid ini kemudian berkata, ij'al lidinika khilafan kahila fil mushafi, ya. Jadikanlah untuk agamamu itu sampul sebagaimana sampul mushaf, ya. Lalu qila lahu ma khilafuddin, ya, dikatakan kepada Hamid tadi itu apa yang dimaksud dengan khilafuddin itu atau sampul agama itu, ya. Lalu kemudian qala lahu, kemudian Hamid Al-Laqaf ini kemudian mengatakan kepadanya atau berkata kepadanya, tarkul kalami illa ma la budda minhu, lalu kemudian watarkud dunya illa ma la budda minhu, watarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu, ya. Ya. Yang dimaksud dengan khilafuddin atau sampul dari agama itu adalah meninggalkan bicara atau kalam kecuali memang yang tidak bisa tidak kita harus bicara. Lalu yang kedua, meninggalkan dunia kecuali
hal yang memang kita tidak bisa meninggalkan sama sekali, lalu kemudian meninggalkan bergaul dengan manusia, kecuali juga yang kita tidak bisa tidak bergaul dengannya sama sekali. Jadi ini kita masih bicara bab thulathi memang ya. Bab thulathi itu bab yang isinya 3 nasihat. Jadi ada 3 sampul agama, yaitu meninggalkan pembicaraan kecuali yang memang dibutuhkan, lalu kemudian meninggalkan dunia kecuali yang memang dibutuhkan, dan meninggalkan bergaul dengan orang lain kecuali yang memang dibutuhkan. Nah, mari sekarang kita kaji lebih lanjut dengan juga membaca syarah dari Imam Nawawi dari makalah tadi itu. Dan perlu saya sampaikan ya, untuk makalah yang ke-35 ini panjang sekali ya. Syarah dari Imam Nawawi panjang sekali, sehingga nanti saya akan lebih banyak hanya membaca saja. Ya paling kemudian menambah sedikit-sedikit yang sekiranya perlu saja. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, bahwa suatu ketika Hamid Al-Laqaf ini didatangi oleh salah seorang laki-laki yang orang laki-laki itu kemudian memohon diberi wasiat. Ausini ya. Berilah aku wasiat. Ya. Nah, yang dimaksud dengan wasiat di sini ai bima yanfa'uni fid dini. Ya. Jadi wasiatilah aku dengan apa-apa yang bermanfaat untukku di dalam agama. Ya. Jadi wasiat itu adalah wasiat yang tentu saja bermanfaat untuk kehidupan keagamaan orang yang meminta wasiat tadi itu. Ya, faqala, maka kemudian Hamid tadi itu berkata, ij'al lidinika, jadikanlah untuk agamamu itu ghilafan ka ghilafil mushafi. Ya. Sampul sebagaimana yang menutup mushaf itu, sampul yang menutup mushaf itu. Ya. Nah, yang dimaksud sampul di sini wahwa adalah ma yasunuhu anid darasi. Ya, sampul itu fungsinya tentu saja adalah untuk memelihara mushaf tadi itu dari kotoran. Ya. Jadi kebiasaan kita ya, terutama zaman dulu sekali itu kan, kalau kita punya buku itu biasanya diperintahkan untuk disampul ya. Kalau sekarang kayaknya kok jarang ya guru memerintahkan muridnya menyampul buku itu. Tapi kalau dulu kayaknya itu sudah menjadi kebiasaan itu ya. Seorang guru memerintahkan bukunya disampul ya. Lalu ya tentu saja dengan disampul itu menjadi lebih rapi ya. Dan sebagaimana dinyatakan dalam kitab ini, kalau buku itu disampul akan bisa menjaga dari kotoran. Ya, jadi artinya buku itu tidak cepat kotor. Ya, ya tentu saja kalau kita kaji lebih lanjut, fungsi sampul itu tidak hanya menjaga buku dari kotoran, ya, juga bisa menjaga buku dari kemungkinan cepat rusak, ya, kemungkinan sobek, ya, itu dengan disampuli itu menjadi lebih kuat lah buku itu, ya.
menjadi lebih awet, begitu. Nah, lah kita ini diminta untuk apa namanya, terkait dengan agama itu tadi itu, ya, membuat sampul untuk agama kita itu. Ya. Nah, lalu kemudian ditanyakan, ya, qila lahu ma khilafuddin. Ya. Qila dikatakan lahu kepada Hamid Al-Laqaf tadi itu, ya, atau Al-Lafaf tadi itu, ya. Ma khilafuddin, apa itu yang dimaksud dengan sampul agama itu? Ya. Nah, ini kemudian Imam Nawawi memberikan penjelasan, ya, yang terkait dengan istilah agama itu sendiri, ya. Ini penjelasan Imam Nawawi begini, ya. Fasyari'atu, yang dimaksud dengan syariah, min haitsu annaha tuta'u tusamma dinan. Jadi syariat itu kalau dilihat dari sisi bahwa syariat itu kemudian ditaati oleh manusia, ya, tusamma dinan, ya. Maka syariat itu dinamai atau disebut dengan dinan, ya, agama, ya. Agama di sini apa namanya, lebih bermakna sebagai ketentuan atau undang-undang atau aturan yang ditaati tadi itu, ya. Jadi sekali lagi, istilah syariat itu kalau dalam pengertian ditinjau dari sisi bahwa syariat itu ditaati oleh manusia disebut dengan dinan, agama, ya. Wa min haitsu annaha tajma'u tusamma millatan. Syariat itu kalau dilihat dari segi atau dari sisi bahwa syariat itu mengumpulkan, ya, mempersatukan manusia ke dalam satu kumpulan tertentu, ya, tusamma millatan, itu disebut dengan millah, ya. Nah, millah ini dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan dengan agama, ya. Jadi din tadi yang diterjemahkan dengan agama, millah ya agama. Tapi sekali lagi ada nuansa perbedaan dari sisi apa namanya tertentu, ya, terkait dengan penamaan syariah itu sebagai dinan, sebagai agama maupun sebagai millah, ya. Lalu masih ada satu lagi, ya, wa min haitsu annaha yurja'u ilaiha tusamma madhaban. Dan dari segi bahwa syariah itu kepadanya dikembalikan semua hal, ya, atau dengan kata lain bahwa yang namanya syariah itu menjadi rujukan, ya, maka syariah di sini ini kemudian dinamakan dengan madhab atau aliran. Nah, jadi ini Imam Nawawi saya kira memberikan penjelasan yang sangat berharga ini mengenai agama itu, ya. Ya, agama itu kan kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu kan ya agama begitu saja, ya. Ya karena memang keterbatasan bahasa, ya. Tapi ternyata dalam bahasa Arab itu agama itu bisa bermacam-macam, ya. Pengertiannya ada dinan, ada millah, ada madhab, ya. Nah itu ternyata bisa dikaitkan dengan syariah, tapi dari segi-segi atau dari sisi-sisi tertentu tadi itu, ya. Nah inilah kekayaan bahasa Arab itu, ya, yang memang berbeda dengan bahasa Indonesia, ya. Nah, misalnya kata ilahun. Ilahun itu dalam bahasa Indonesia terjemahkan dengan Tuhan.
Lalu Rabbun juga diterjemahkan dengan Tuhan. Ya. Ya. Padahal kalau dalam bahasa Arab antara ilahun dengan Rabbun itu apa namanya? Ya meskipun memang artinya sama-sama Tuhan, tapi apa namanya? Memiliki makna yang berbeda ya, karena itu apa namanya? Menginformasikan tentang Tuhan itu dari sisi yang berbeda. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu apa namanya penjelasan Imam Nawawi tentang Asy-Syariah tadi itu. Ya. Jadi sangat penting saya kira penjelasan itu. Ya. Lalu qala lahu ya. Kemudian Hamid Al-Laqaf tadi kemudian berkata kepada yang bertanya tadi ya, Khilafuddin, bahwa yang dimaksud dengan sampul dari agama itu tarkul kalami, yaitu meninggalkan kalam, meninggalkan pembicaraan, meninggalkan omongan ya. Illa ma la budda minhu, maksud saya ya. Illa ma la budda minhu, kecuali memang ngomongnya tadi atau berbicaranya tadi itu tidak bisa tidak. Jadi harus ngomong. Ya. Nah, lalu kemudian Imam Nawawi memberikan syarah bahwa yang dimaksud meninggalkan kalam kecuali memang harus berkata tadi itu, kecuali hal yang harus dikatakan illa ma la budda minhu tadi itu, ini diberi penjelasan seperti ini, wa huwa ma la yahsulul maqsudu min umurid dunya illa bihi. Yang dimaksud dengan tadi itu ya, meninggalkan kalam kecuali memang yang betul-betul dibutuhkan, yang tidak bisa tidak kecuali harus ngomong tadi itu adalah ma la yahsulul maqsudu, yakni apa-apa yang tidak bisa dihasilkan apa yang dimaksud ya, apa yang dituju ya, min umurid dunya illa bihi, dari berbagai macam persoalan dunia kecuali dengan ngomong tadi itu ya. Ya. Jadi kalau memang harus ngomong, yang kalau tidak dengan ngomong itu kok tidak bisa dicapai maksudnya, ya itu boleh berbicara. Tapi kalau tidak perlu bicara. Kira-kira begitu. Ya. Masalah dunia itu ya misalnya, coba kalau misalnya kita menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu ya, untuk hajat apapun, untuk maksud apapun, itu kan kepentingan dunia. Nah, itu kalau nggak diomongkan kan ya nggak tercapai. Apa bisa kita kalau menginginkan sesuatu kemudian tanpa ngomong? Ya. Yang ngomong ini memang ya bisa juga dengan bahasa isyarat, tapi kan kalau bisa ngomong biasanya dengan ngomong itu, supaya tidak salah faham, ya, tidak salah apa yang dimaksud, ya, sehingga apa yang dimaksud itu betul-betul apa yang diinginkan. Ya. Jadi, nah dalam pengertian seperti itu boleh, ya. Tolong saya dibantu ini. Lewat WA bisa, ya. Itu kan omongan juga, meskipun hanya lewat WA, ya. Ya. Atau kita misalnya melakukan jual beli, itu kan juga ngomong itu. Masa kalau nggak ngomong kan nggak ngerti gitu. Yang dimaksud yang kita beli yang mana, dengan harga berapa, ya. Atau perjanjian yang lain itu pasti dengan ngomong gitu. Jadi, nah dalam hal-hal yang sifatnya ngomong itu menjadi keharusan harus diomongkan, ya ngomong, ya. Nah termasuk
ketika seorang penceramah harus ngomong seperti ini ya, yang ngomong memang ya. Lah kalau nggak ngomong apa bisa sampai informasi yang ingin disampaikan, tidak mungkin ya. Jadi sekali lagi tidak boleh ngomong itu maksudnya ya tidak boleh ngomong yang tidak perlu, tidak, apalagi kalau tidak baik. Wong tidak perlu aja sudah tidak perlu kok sebenarnya kok. Ya, ngomong banyak itu tidak perlu. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu kan ada ciri orang yang mukmin itu kan min husni walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, ya. Ya. Dalam hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau memang tidak perlu, tidak ada manfaatnya, tidak ada maknanya, ya tidak perlu. Ya. Nah, tapi kalau perlu, ya ada perlunya tadi, ada maksudnya, ya apalagi kok ngomong yang baik, ya memang baik. Ya. Ya. Jadi makanya dalam hadis Nabi itu juga di antara ciri orang yang beriman secara eksplisit disebutkan ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik. Ya, kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Ya. Jadi sekali lagi yang tidak boleh berbicara tadi itu atau berbicara itu ditinggalkan itu tentu saja adalah berbicaraan yang tidak perlu, apalagi pembicaraan yang tidak boleh. Ya, uang tidak perlu aja itu sebaiknya ditinggalkan maksud saya ya. Ya. Nah kalau berbicara yang baik ya tentu saja baik ya. Jadi termasuk orang yang berdakwah ya, ya. Bahkan malahan berdakwah itu sampai disebut sebagai ucapan yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin ya. Jadi orang yang berdakwah itu, ucapan orang yang berdakwah itu disebut sebagai ucapan yang terbaik itu. Kalam yang terbaik itu, qaul yang terbaik itu. Ya. Ya. Termasuk kemarin yang juga baru saja saya sampaikan di kuliah subuh atau ba'da maghrib itu, termasuk orang yang mendamaikan orang yang sedang berseteru, yang mendamaikan orang yang sedang berkonflik, itu ucapan yang baik juga itu, ya, ucapan yang terbaik itu. Ya. Nah sehingga sekali lagi yang dimaksud dengan tarkul kalam di sini ini meninggalkan pembicaraan, meninggalkan ngomong ini, sekali lagi ngomong yang tidak baik, ya, ngomong yang tidak perlu. Ya. Tapi kalau ngomong yang memang harus diomongkan, ya. Yang kalau dengan tidak ngomong itu tidak bisa, ya ngomong, ya. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Ini panjang ini, syarahnya ini. Imam Nawawi kemudian melanjutkan, qala Sulaimanu alaihissalam, berkatalah Sulaiman alaihissalam, berarti Nabi Sulaiman ya, au Luqmanun, ya. Atau Luqmanu atau Luqman ya. Luqmanu atau Luqman ya. Jadi ini rupa-rupanya pengarang kitab ini entah ragu entah bagaimana, lalu kemudian menyampaikan bahwa yang berkata ini Nabi Sulaiman atau Luqman ya. Apa perkataannya? Apa dawuhnya Sulaiman atau Luqman ini? Idza kanal kalamu min fiddatin, apabila kalam itu merupakan perak, ya, kana sukutu min dhahabin, ya, maka adalah diam itu merupakan emas, ya.
Jadi sekali lagi ya, kalau kalam itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Ya. Nah ini saya kira ungkapan ini cukup populer ya dengan versi-versi yang lain ya. Ya. Setidak-tidaknya itu ada ungkapan diam itu emas ya. Itu ya. 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 Tapi ini kemudian diberi penjelasan dengan sangat spesifik ya. Wal makna, adapun yang dimaksud dengan kalimat tadi itu idza kadal kalamu min fiddatin kana sukutu min dhahabin tadi itu ya. Apabila kalam itu adalah perak dan diam itu adalah emas, maknanya adalah idza kanal kalamu fil khairi kal fiddati hasanan ya. Kalau yang namanya kalam itu adalah merupakan perak di dalam kebaikan ya. Kana sukutu anis syarri kadzahabi fil hasani. Ya, maka yang namanya diam itu, ya, diam di sini adalah diam dari keburukan itu adalah seperti emas di dalam kebaikannya. Ya. Ya, jadi maksudnya adalah ya, jadi kalau pembicaraan di dalam kebaikan itu diibaratkan seperti perak ya, dalam kebaikannya itu. Nah, diam dari keburukan ya, itu emas ya. Ya. Jadi ini sekali lagi berarti tidak sembarang diam ini ya. Diamnya itu diam dari omongan yang buruk. Ya, itu yang dimaksud dengan diam itu emas itu maksudnya diam dari omongan yang buruk. Ya, sekali lagi kalau omongan yang baik, oh itu ya baik ya, ya omongan yang baik itu baik. Tapi kalau untuk hal baik kita kok diam, oh enggak baik gitu ya. Untuk hal yang baik kita jangan diam kalau bisa ya, berbicaralah ya. Ya, jadi ini maksudnya ya. Jadi yang dimaksud diam itu emas itu maksudnya adalah diam dari keburukan ya. Jadi artinya tidak ngomong buruk, tidak ngomong jahat ya, tidak ngomong yang mencelakakan, tidak ngomong yang memfitnah ya, tidak ngomong rasani, itu emas ya. Ya, itu. Nah, ini merupakan sekali lagi pernyataan dari Nabi Sulaiman atau Luqman ya, sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi di dalam tadi menjelaskan bahwa yang namanya sampul agama itu yang pertama adalah dengan meninggalkan kalam atau pembicaraan itu. Intaha ya, maksudnya selesai apa dawuhnya Sulaiman atau Luqman tadi itu. Nah kemudian ibu-ibu dan bapak, Imam Nawawi kemudian masih memberikan tambahan penjelasan ya. Wasakitu fil haqqi ya kannatiqi fil batili. Orang yang diam di dalam kebenaran ya itu sama dengan annatiqi fil batili.
sama dengan orang yang berbicara dalam kebatilan. Ya. Jadi ini sama-sama buruknya berarti ya. Jadi sekali lagi kalau dalam kebenaran ya kita tidak boleh diam, ya tidak boleh diam kita harus ngomong ya. Tapi ya berbicara dalam kebatilan juga dilarang, tidak boleh ya. Jadi sama itu. Nah yang bagus ya kalau di dalam hal kebenaran kita berbicara, kita berani speak up gitu ya. Tapi kalau dalam hal yang batil kita diem, kita tidak berbicara kita. Jangan sebaliknya ya. Jadi makanya kemudian lalu ada ungkapan ya yang sangat populer saya kira itu ya. Qulil haqqa walau kana murra ya. Jadi katakan itu yang benar itu meskipun pahit itu katakan itu. Ya. Ya karena ini ya, karena yang namanya diem di dalam kebenaran itu tidak boleh itu. Ya. Misalnya ya kalau misalnya kita harus menjadi saksi ya. Itu kan harus bicara kebenaran itu. Tidak boleh itu kita berbicara mengenai yang batil di dalam kesaksian kita itu. Bisa mencelakakan orang gitu. Ya. Itulah sebabnya maka yang namanya saksi itu sampai disumpah itu kan ya untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan itu benar. Ya. Gitu. Ya. Nah inilah sekali lagi Masya Allah ya ini terkait dengan kalam ini atau terkait dengan lisan ini diatur sedemikian rupa ya, jangan sembarangan digunakan ya. Prinsipnya itu tinggalkan pembicaraan kalau tidak perlu ya. Baru kalau itu perlu apalagi baik itu silahkan kita berbicara ya. Berbicara yang banyak silahkan asal itu baik ya. Ya, jadi memang diatur sedemikian rupa, ya. Dan memang harus dijaga betul lisan itu untuk berbicara yang tidak baik itu, ya. Sebab lisan itulah yang kemudian akan ya tadi itu menjaga agama kita itu, ya. Makanya kemudian lalu tarkul lisan tadi itu disebut sebagai ghilafuddin tadi itu sebagai sampul agama itu, sebagai sesuatu yang kemudian bisa menjaga agama itu. Ya. Loh nyatanya kita itu gara-gara lisan tuh nyatanya bisa ditaboki orang tenan no, gitu. Ya. Makanya ada ungkapan salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya. Selamatnya orang itu ya ya di dalam lisannya itu, ya, dalam lisannya itu, ya. Tapi celakanya orang ya karena lisannya itu, makanya memang harus betul-betul dijaga, ya. Masya Allah ya lebih-lebih di saat seperti sekarang ini ya, ketika media sosial itu sedemikian rupa berseliweran di tengah-tengah kita, ya. Tadi Bu Asih sudah menyampaikan ya, jadi termasuk WA, ya, segala macam itu. Nah sekarang memang tidak kok berbicara dengan lisan ya. Sekarang kita banyak berbicara dengan jari, ujung-ujung jari kita ini ya. Itu juga harus hati-hati itu. Ya harus hati-hati. Ya. Ya. Ya, saya kira itu ya. Dan mungkin untuk menutup kajian sore ini ada satu juga ungkapan yang menurut saya bagus itu ya. Jadi terkait dengan lisan ini juga. Jadi apa yang kamu ketahui ya, itu tidak harus kamu katakan semuanya. Ya. Tapi tentang apa yang kamu katakan, kamu harus tahu semuanya. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kita kalau punya informasi, itu tidak semua informasi itu harus kita obral asal disampaikan semuanya. Enggak perlu ya. Ya tergantung kebutuhan saja, ya. Mana yang perlu, mana yang tidak. Tapi kalau kita sudah ingin mengatakan sesuatu, apa yang kita katakan itu harus betul-betul kita ketahui. Jangan kok kita tidak tahu
ya tentang yang kita katakan, asal kita katakan. Padahal yang kita katakan itu ternyata hoax misalnya. Wah, ini sangat berbahaya. Ya makanya saya kira ungkapan itu sangat bagus tuh ya. Jadi apa yang kamu ketahui tidak harus kamu katakan semuanya, tapi tentang apa yang kamu katakan kamu harus paham semuanya, tahu semuanya. Jangan sampai ya bahasa kasarnya jangan sampai ngawur lah kira-kira begitu ya. Nah, itu. Baik Bapak dan Ibu-ibu, saya kira untuk sementara ya kajian kita sore ini sampai di sini dulu, masih panjang ya. Ini baru sampul yang pertama, yaitu tarkul kalam illa ma la budda minhu. Masih ada dua lagi ya. Tarkud dunya illa ma la budda minhu, dan juga tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu. Ya. Dan untuk masing-masing poin ini Imam Nawawi memberikan penjelasan yang panjang lebar ya, sehingga masih butuh pertemuan-pertemuan berikutnya untuk menyelesaikan makalah yang ke 35 dari bab Thulathi ini ya. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.